Halo Pak Putra. Halo, Sudah siap ya Pak Putra ya? Nanti 2 menit lagi kita mulai untuk webinarnya ya Pak ya. oke baik, siap, Oke, sambil nunggu peserta lain yang masih belum masuk ya. siap, siap. Baik, sudah jam 2. Bisa dimulai Pak Putra? Sudah siap? Ada peserta yang belum masuk? Mungkin nanti peserta yang belum masuk tinggal menyusul aja ya. Tinggal langsung saja. Oke, langsung saja saya buka untuk acara webinar hari ini. Oke, jadi sebelumnya terima kasih dan selamat siang semuanya untuk para peserta yang sudah mengikuti acara webinar ini. Semoga semuanya sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih yang telah berpartisipasi dan nanti sambil berjalan mungkin masih ada yang belum join, kita langsung saja. Oke, jadi untuk webinar kali ini kita akan membahas mengenal lebih dekat dengan isi cloud ya, yang nanti akan disampaikan oleh pengisi materi yaitu Pak Asyridan Putra. Oke. Jadi sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan yang nanti akan disampaikan oleh Pak Putra. Lalu yang kedua penyampaian materi dan demo program yang nanti akan disampaikan atau dijelaskan oleh Pak Putra. Lalu yang ketiga nanti ada sesi tanya jawab ya. Nanti akan saya pilih beberapa pertanyaan melalui kolom komentar atau chat ya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dan absensi untuk mendapatkan sertifikat. Jadi nanti para peserta mencantumkan nama lengkap dan alamat email untuk mendapatkan sertifikat dan nantinya akan kita kirimkan materi webinar hari ini seperti itu. Nah, lalu untuk para peserta terdapat beberapa regulasi untuk saat berjalannya webinar. Yang pertama, para peserta harus mematikan mic ya saat webinar berlangsung. Nah, ini supaya tidak mengganggu jalannya webinar ya. Lalu yang kedua, untuk pertanyaan nanti hanya bisa dilakukan saat proses sesi tanya jawab saja ya, dan itu melalui kolom chat, bukan melalui mic. Mungkin itu saja regulasinya. Oke, kita langsung saja masuk ke acara inti.
Langsung kita mulai saja webinar dengan Pak Putra. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Pak Putra. Oke, baik Pak Agus, terima kasih. Nah, sebelumnya selamat siang. Selamat siang untuk para peserta yang sudah join di webinar hari ini. Dan saya juga sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada Easy System telah mempercayakan saya sebagai penyampai materi pada webinar hari ini. Nah, pada hari ini kita akan melangsungkan webinar dengan judul Mengenal Lebih Dekat dengan Easy Cloud. Nah, untuk itu kita langsung saja masuk ke dalam materi. Saya akan share screen-nya dulu. Nah, pada hari ini kita akan membahas lebih dekat dengan Easy Cloud. Nah, jika kita mundurkan kembali waktu pada waktu tahun 2020, tentu saja itu menjadi tahun yang sangat berkesan ya, dalam artian berkesan di sini kita dunia dan Indonesia itu mengalami pandemi COVID-19. Nah, pada tahun yang bersamaan, di tahun 2020, teknologi cloud computing itu telah merambah ke berbagai sektor bisnis, mulai dari manufaktur sampai dengan jasa. Dan dari Data International Corporation menyebutkan layanan infrastruktur public cloud di Indonesia sudah mencapai 2,9 miliar dolar, dan jumlah ini udah lumayan signifikan kenaikannya. Nah, mengingat dengan pandemi ini, terciptanya beberapa regulasi dari pemerintahan khususnya di Indonesia, yaitu membatasi kegiatan sosial kita semua. Mulai dari bisnis, kegiatan sosial, sampai dengan kegiatan usaha-usaha kecil pun itu kita merasakan keterbatasan ya. Yang dimana untuk sektor bisnis yaitu adanya peraturan untuk pekerja mengerjakan pekerjaannya di rumah atau work from home ya. Jadi tentu saja untuk para pelaku bisnis di sini harus berpikir untuk merombak sistem kerjanya yang sebelumnya itu bekerja di dalam kantor menggunakan jaringan yang sama di dalam kantor, kemudian harus bekerja dari rumah masing-masing. Nah, dengan peraturan yang terjadi seperti itu, nah, disinilah teknologi cloud itu bisa berperan untuk menangani kasus yang seperti ini ya. Jadi dengan kita kerja di rumah ini, tentu saja kita membutuhkan untuk koneksi internet online agar kita bisa saling terhubung. Nah, sistem cloud ini bisa menanggulangi itu semua. Kira-kira sistem cloud itu manfaat dan keunggulannya seperti apa ya? Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa sistem cloud ini merupakan sistem yang sangat efektif. Kenapa bisa dibilang efektif? Karena sistem cloud ini bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Karena ini menggunakan jaringan internet atau online, yang dimana kita memiliki jaringan internet, kita bisa mengaksesnya. Dan kemudian sistem cloud ini juga bisa dibilang efisien ya. Kenapa efisien? Karena untuk biaya, penggunaan cloud ini relatif murah. Jadi kita tidak perlu biaya-biaya tambahan untuk menggunakan sistem cloud ini. Nah, selain itu, dari sisi penyimpanan data, di sistem cloud, penyimpanan data ini disimpan pada server online atau di server cloud ya. Jadi Bapak dan Ibu itu tidak perlu khawatir untuk misalnya yang sebelumnya kita menyimpan data di dalam USB atau di dalam hard disk, dan ketika kita akan menggunakan data tersebut, kita lupa membawa untuk USB atau hard disknya. Otomatis kan kita tidak bisa menggunakan data tersebut ya. Nah, sedangkan di sistem cloud ini, data itu ready untuk digunakan kapanpun selagi kita bisa mengaksesnya melalui jaringan internet. Nah, kemudian kita berbicara software yang menganut sistem cloud di sini. Untuk pengupdatean software, pada software yang menerapkan sistem cloud,
itu dilakukan secara otomatis. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir ketinggalan update dari software yang digunakan selagi software itu menggunakan sistem cloud. Nah, kita berbicara tentang cloud, Easy Accounting di sini mengembangkan produk barunya, yaitu Easy Cloud. Nah, Easy Cloud ini adalah perangkat lunak akuntansi berbasis cloud, yaitu diakses melalui website yang dikembangkan sejak tahun 2019 oleh Easy System. Nah, Easy Cloud ini merupakan pengembangan dari produk lamanya, yaitu Easy System 6, yang diimplementasikan ke dalam cloud dan berbasis web, yang makin meningkatkan kinerja perusahaan dalam menginput transaksi, menyajikan laporan, aktivitas lainnya yang berkaitan dengan accounting. Nah, tentu saja Easy Cloud ini bisa mengakomodir untuk Bapak dan Ibu yang memang kegiatan sehari-harinya itu mobilitasnya sangat tinggi. Misalnya seperti Bapak dan Ibu ini sehari-hari harus berpergian untuk keluar kota, gitu. Sedangkan saat Bapak dan Ibu ini berpergian keluar kota, itu Bapak dan Ibu juga harus tetap mengontrol untuk laporan keuangan di perusahaan. Nah, Easy Cloud ini bisa diakses selama Bapak dan Ibu mempunyai jaringan internet, di perjalanan atau sedang menunggu itu kita bisa akses, karena Easy Cloud di sini bisa digunakan di berbagai device ya. Nah, di sini kita langsung saja membahas perbedaan antara Easy Cloud dengan produk lama dari Easy System, yaitu Easy Desktop ya. Nah, di Easy Cloud ini perbedaannya dengan Easy Cloud, yang pertama dari segi produknya juga sudah terlihat berbeda, karena dari Easy Cloud itu sudah berbasis web, kemudian dari Easy Desktop itu berbasis aplikasi yang harus diinstal pada satu device tertentu. Nah, kemudian untuk tampilannya, di Easy Cloud ini bisa menyesuaikan di berbagai device, seperti yang tadi saya bilang. Misalnya Bapak dan Ibu memiliki mobilitas yang tinggi, sedangkan yang hanya bisa dipegang dalam saat berpergian itu hanyalah handphone. Easy Cloud itu bisa diakses dari handphone, dan tampilannya pun akan menyesuaikan dengan tampilan layar di handphone Bapak atau Ibu semuanya. Sedangkan di Easy Desktop, penggunaan sistem hanya bisa di PC tertentu. Jadi ketika kita akan mengakses Easy Desktop, kita harus menggunakan PC yang sudah diinstal Easy Desktop tersebut. Nah, kemudian di Easy Cloud ini tidak perlu spesifikasi tertentu untuk device yang digunakan. Jadi untuk device apa saja yang sedang kita gunakan itu bisa mengakses Easy Cloud dengan catatan ada jaringan internet dan web browsernya. Nah, kemudian di Easy Cloud juga dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Seperti yang tadi saya bilang, saat bepergian pun kita bisa tetap mengakses Easy Cloud. Nah, sedangkan di Easy Desktop, untuk penginstalan aplikasinya itu memerlukan spesifikasi perangkat. Jadi untuk menginstal Easy Desktop itu memerlukan spesifikasi minimum untuk bisa dijalankan secara optimal. Nah, kemudian untuk penggunaan Easy Desktop pun digunakan dalam satu jaringan lokal ya, agar bisa bekerja secara optimal. Nah, kemudian dari Easy Cloud, proses untuk pembackupan data dan upgrade versi dilakukan secara otomatis. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir data Anda tidak terbackup atau tidak terupgrade softwarenya secara otomatis. Jadi di dalam sistem Easy Cloud ini semua sudah dilakukan secara otomatis. Nah, sedangkan di Easy Desktop itu perlu space memory untuk menyimpan data atau membackup data. Nah, biasanya di sini kita direkomendasikan untuk menggunakan PC server untuk penyimpanan datanya. Nah, kemudian untuk upgrade-nya juga di Easy Desktop itu dilakukan secara manual. Jadi ketika ada upgrade, diinformasikan oleh pengembang, itu kita bisa langsung update sendiri di dalam PC itu. Nah, di Easy Cloud ini yang lebih unggulnya lagi yaitu Easy Cloud dapat terintegrasi dengan sistem cloud lainnya. Nah, ini pengembangan Easy Cloud ya ke depan ya. Jadi Easy Cloud ini nanti bisa terintegrasi terhadap aplikasi-aplikasi atau sistem-sistem lainnya yang menganut sistem cloud. Nah, kita berbicara tentang Easy Cloud.
gimana kalau kita coba sedikit melihat tampilan si EasyCloud itu seperti apa. Nah, ini saya coba contohkan untuk memberi lihat tampilan dari EasyCloud. Ini ada tampilan dari PC dan tampilan dari handphone. Ini merupakan website dari easycloud.co.id. Nah, ini tampilan awal setelah kita klik login dari websitenya. Nah, kemudian ini setelah kita login memasukkan user dan password, akan ditampilkan dengan tampilan daftar database-nya. Dan ini tampilan awal setelah kita masuk ke dalam database. Nah, so fleksibel itu untuk tampilan EasyCloud ya, baik di PC ataupun di smartphone. Nah, kira-kira si EasyCloud ini fiturnya apa aja sih yang ada di dalam EasyCloud? Kemudian seperti apa penggunaannya dan keunggulannya itu seperti apa performanya? Nah, kayaknya kalau kita cuma menjelaskan aja nih di sini sepertinya kayak kurang afdol gitu ya. Nah, saya akan coba untuk langsung mempraktekkan penggunaan EasyCloud di web EasyCloud-nya langsung. Sini sudah tampil ya untuk web EasyCloud-nya. Untuk tampilan awal nih, kita akan coba masukkan easycloud.co.id. Nah, ini adalah tampilan web easycloud.co.id. Ini adalah tampilan resmi dari EasyCloud. Di sini banyak informasi-informasi terkait produk EasyCloud. Dari keunggulannya sampai trialnya kita bisa coba di sini. Nah, kemudian untuk kita masuk ke dalam sistemnya, kita bisa klik login. Nah, ini adalah tampilan untuk loginnya. Kemudian kita bisa memasukkan username dan passwordnya. Dan untuk Bapak Ibu yang belum mempunyai akun EasyCloud, Ibu bisa daftar di tombol yang di bawah ini. Ibu bisa memasukkan nama emailnya, kemudian informasi-informasi lainnya. Kemudian setelah berhasil membuat akun, Ibu tinggal langsung login saja di dalam halaman login EasyCloud. Sini saya akan masuk. Nah, setelah kita login, ini akan ditampilkan ke halaman daftar database. Nah, untuk Bapak Ibu untuk pengguna baru, mungkin masih trial, Ibu bisa membuat database baru di pojok kanan sini nanti. Nah, untuk sekarang kita contohkan dulu, saya menggunakan database saya ya. Nah, untuk menggunakan database ini kita tinggal klik saja gambar database-nya, atau kita bisa klik di pojok kanan sini, pilih database. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita masuk ke dalam database. Di sini ada dua tab, ada tab informasi dan tab jalan pintas. Di tab informasi ini terbagi lagi menjadi tiga. Di sini ada Easy News Update, kemudian ada papan grafik, dan ada pengingat. Nah, di tab Easy News Update ini berisikan tentang promo-promo dari Easy System, kemudian event-event yang sedang diadakan, serta artikel-artikel yang diterbitkan oleh Easy System. Nah, kemudian di tab papan grafik ini adalah tab informasi menggambarkan seperti hutang teratas, piutang teratas yang berbentuk secara grafis. Nah, kemudian di tab pengingat, tab pengingat ini adalah tempat sebagai reminder ya untuk kita misalnya memiliki transaksi berulang atau hutang piutang yang sudah jatuh tempo atau sudah temponya pelunasan. Nah, kemudian di tab jalan pintas, nah ini adalah tab modul-modul lengkap dari EasyCloud yang nantinya kita akan gunakan untuk jalannya kegiatan di perusahaan. Nah, kita udah tahu nih EasyCloud untuk cara masuknya, loginnya, bikin usernya, gitu kan. Nah, kira-kira di dalam EasyCloud ini fiturnya apa aja ya? Nah, kita
Kalian bisa lihat fitur-fitur EasyCloud. Nah, fitur EasyCloud di sini yang pertama adalah serial number ya. Nah, serial number ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang item barangnya itu memiliki kode-kode unik atau batch number. Nah, kemudian ada fitur lainnya yaitu pengelompokan barang atau di sini grouping ya, grouping item. Nah, ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan sistem bundling untuk penjualannya. Nah, kemudian ada Easy Branch. Di sini Easy Branch fungsinya untuk memisahkan transaksi antar cabang ya, jadi multi cabang. Kemudian ada departemen dan proyek. Departemen dan proyek ini berfungsi untuk memisahkan laporan per departemen atau per proyeknya. Nah, kemudian ada fitur unggulan dari Easy, yaitu fitur import. Nah, mungkin untuk Bapak dan Ibu di sini ada yang belum tahu fitur import itu apa sih, gitu kan? Nah, fitur import di sini adalah fitur yang memudahkan Bapak dan Ibu, yang mana sebelum menggunakan sistem kami atau sistem EasyCloud ini sudah memiliki transaksi-transaksi. Nah, kemudian akan diinput ke dalam sistem EasyCloud ini. Nah, untuk memudahkan memasukkan transaksi-transaksi tersebut, nah, fitur import inilah bisa memudahkan untuk memasukkan transaksi tersebut ke dalam sistem EasyCloud. Nah, contoh misalnya untuk import faktur penjualan. Nah, misalnya Bapak dan Ibu di perusahaan sebelumnya memiliki faktur-faktur penjualan yang sudah tercatat gitu. Kemudian faktur-faktur tersebut ingin dimasukkan ke dalam sistem EasyCloud ini. Nah, untuk memasukkannya ke dalam sistem EasyCloud itu menggunakan fitur import seperti itu. Sama halnya juga dengan import jurnal umum. Nah, kemudian ada fitur approval. Di sini fitur approval ini merupakan fitur persetujuan. Jadi setiap transaksi yang dibuat itu tidak bisa dilanjutkan sebelum adanya persetujuan dari hak akses tertinggi atau administrator. Nah, di EasyCloud ini approval kita juga ada banyak ya. Ada approval flow, ada approval postpone, dan juga ada approval gabungan. Nah, kita udah tahu nih fitur-fiturnya, ya kan, dari EasyCloud. Berarti kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nih, kira-kira kita butuh fitur apa ya? Nah, fitur itu kita bisa pilih. Jadi fitur di EasyCloud ini sistemnya adalah add-on. Jadi kita bisa menggunakan fitur-fitur sesuai dengan kebutuhan kita saja. Jadi tidak bundling, kita bisa memilih sesuai kebutuhan yang kita butuhkan untuk perusahaan Bapak dan Ibu ya. Nah, kita udah tahu fitur EasyCloud, kita sudah tahu kebutuhan kita seperti apa, kemudian gimana sih cara mulai untuk pakai sistem ini? Nah, sebelum kita bisa mulai memakai sistem atau modul-modul yang ada di sini, dalam EasyCloud, nah, EasyCloud ini sebelumnya kita harus menyiapkan yang namanya master data. Nah, master data yang perlu disiapkan itu ada 4. Yang pertama itu master akun. Nah, di sini saya akan coba lihat contoh untuk daftar akun. Nah, jadi sebelum menggunakan sistem ini, Bapak dan Ibu perlu mempersiapkan daftar akun ya, atau akun COA dari perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, biasanya kan dari setiap perusahaan itu sudah memiliki akun-akun sendiri gitu ya, dengan penamaannya dan penomorannya masing-masing. Nah, di sini nanti Ibu persiapkan, dimasukkan ke dalam template kami, kemudian itu akan menjadi master data akun. Nah, selain master data akun, yang perlu dipersiapkan juga adalah master data pelanggan. Nah, misalnya dari perusahaan Bapak dan Ibu sudah memiliki beberapa pelanggan tetap gitu, atau sudah memiliki daftar-daftar pelanggan. Nah, itu bisa dipersiapkan sebagai master data yang nantinya akan diinput ke dalam sistem. Nah, selain master data pelanggan, di sini juga perlu dipersiapkan master data dari pemasok. Nah, sama juga dengan halnya pelanggan, misalnya di perusahaan Bapak dan Ibu sudah memiliki pemasok-pemasok tertentu, nah di situ bisa disiapkan daftar-daftarnya beserta dari nomor pemasok sampai informasi-informasi mengenai pemasok. Nah, kemudian setelah kita mempersiapkan daftar akun, daftar pelanggan, daftar pemasok, kita juga perlu menyiapkan untuk daftar barang atau item barangnya.
Nah, jadi Bapak dan Ibu perlu menyiapkan 4 master data tersebut ya sebelum menggunakan sistem EasyCloud ini. Jadi setelah dipersiapkan untuk daftar-daftar master datanya, kemudian nanti akan dibantu oleh tim kami untuk menginput ke dalam sistemnya. Nah, setelah diinput ke dalam sistem, barulah Bapak dan Ibu bisa menggunakan modul-modul di dalam EasyCloud ini. Oke, kita udah tahu fiturnya, udah tahu apa yang harus dipersiapkan, dan kita udah siap untuk bisa make nih. Tapi gimana cara makainya gitu kan? Kita belum tahu nih. Oke, kali ini di dalam kesempatan ini saya akan mendemokan untuk penggunaan modul-modul di EasyCloud ini. Mungkin kita bisa mulai dari modul pembelian ya. Nah, modul-modul di EasyCloud ini ada modul pembelian, modul penjualan, buku besar, persediaan, aktiva tetap, dan manufaktur. Nah, kali ini saya akan coba mengilustrasikan penggunaan modul di dalam EasyCloud, termasuk ke pembelian. Nah, di pembelian ini terdapat lagi modul-modul lengkap atau modul alur pembelian lengkap dari EasyCloud. Nah, seperti permintaan pembelian. Nah, permintaan pembelian ini biasanya digunakan oleh orang gudang ya. Nah, jadi orang gudang akan merequest stok barang yang sudah habis atau yang akan habis, atau butuh pengadaan barang. Nah, jadi orang gudang yang merequest ini bisa input di dalam modul permintaan pembelian. Caranya cukup mudah, kita bisa klik nomor barang di sini, kemudian kita pilih barang yang mau dipesan. Nah, ini adalah keunggulan dari EasyCloud lagi. EasyCloud bisa memilih lebih dari satu item ketika input ke dalam modul. Seperti ini. Kita tinggal checklist barang-barangnya saja yang akan digunakan ke dalam modul. Nah, setelah kita checklist ini pun kita bisa melihat informasi di sini kuantitasnya ada berapa dan letak di gudang mana. Nah, di sini kita bisa lihat kuantitasnya 0 ya Bu, ya Pak. Nah, ini kita coba contoh untuk memesan barang carbon fiber ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, setelah kita klik simpan, data tersebut akan terinput ke dalam modul. Nah, kita pastikan lagi untuk kuantitasnya. Di sini kita bisa edit. Sebagai contoh, misalnya saya pesan 10. Ini kita tinggal edit saja di sini. Kemudian untuk catatan tanggal diminta ini bisa dikosongkan atau ada kebutuhan untuk diisi, boleh diisi. Nah, jika sudah, kita bisa langsung print out. Nah, setelah kita print out, ini akan menjadi bukti permintaan pembelian dari orang gudang yang akan nantinya diteruskan kepada orang processing ya. Sini kita simpan terlebih dahulu agar daftar inputannya tercatat di dalam daftar permintaan pembelian. Nah, kemudian setelah orang gudang request itu pasti diteruskan ke orang processing ya. Dan orang processing ini pasti akan memproses permintaan dari orang gudang ini. Nah, untuk memproses permintaan pembelian itu, kita masuk ke dalam modul pesanan pembelian. Nah, di sini orang processing akan memproses permintaan yang sebelumnya dibuat oleh orang gudang. Untuk penggunaan modulnya juga cukup mudah. Kita bisa pertama-tama masukkan nama pemasoknya. Di sini kita masukkan nama pemasoknya, misalnya Jaya Abadi. Oke, setelah itu kita bisa tarik data dari permintaan pembelian. Kita bisa tarik datanya di sini. Nah, kemudian kita bisa checklist, kita pilih untuk data permintaan pembelian mana yang akan diproses. Kemudian kita klik OK. Nah, secara otomatis dia akan menampilkan data permintaan pembelian yang tadi kita telah input. Nah, di sini kita tinggal bisa atur untuk harga satuannya. Untuk harga belinya berapa? Misalnya 200.000 dan 250.000. Nah, di sini pun orang processing bisa mengedit kembali kuantitasnya ya sesuai dengan kebutuhan perusahaannya. Nah, misalnya mau ditambahkan atau misalnya dipesan sebagian terlebih dahulu, itu bisa diedit di kuantitas ini. Nah, kemudian jika sudah, kita bisa print out lagi. Dan ini menjadi bukti pesanan pembelian. Nah, untuk template ini tidak baku ya, Bu.
Pak. Jadi template ini masih bisa disesuaikan dengan rancangan template perusahaan Bapak dan Ibu sendiri nantinya. Nah, jika sudah, kita simpan. Maka pesanan pembelian sudah tercatat di daftar pesanan pembelian. Nah, setelah kita orang processing buat pesanan gitu kan, kemudian pesanan pembelian itu sudah dikirimkan ke vendor, kemudian vendor mengirimkan barang. Nah, setelah itu kita menerima barang ya. Barang akan datang dan kita terima di gudang. Nah, orang gudang itu biasanya menerima barang, kemudian dicek kembali kan untuk barang yang diterima apa aja. Nah, itu bisa menggunakan modul penerimaan barang. Nah, di sini kita masukkan nama pemasoknya juga. Kemudian kita masukkan nomor penerimaan dari pengiriman barang tersebut ya. Ini sebagai contoh. Dan kemudian kita bisa tarik data dari pesanannya. Pesanan dari pemasok tersebut. Misalnya dari Jaya Abadi, tadi kita sudah membuat pesanan dengan nomor pesanan B1003. Ini kita tinggal checklist, kemudian kita klik OK. Nah, di sini orang gudang memastikan kembali apakah item yang diterima sesuai dengan pesanan yang kita kirimkan. Nah, misalnya tidak sesuai atau pengiriman parsial, itu bisa diedit di kuantitasnya. Untuk penyesuaian. Jadi kita pastikan untuk item barang sudah sesuai atau belum. Kalau tidak sesuai bisa diedit di kuantitasnya. Nah, kemudian di penerimaan selanjutnya dia akan menampilkan untuk selisihnya. Nah, jika sudah, kita bisa print out kembali. Dan ini menjadi bukti penerimaan barang. Nah, setelah itu kita bisa simpan. Nah, kita sudah selesai melakukan proses penerimaan barang. Otomatis di sini kan kita sudah menerima barangnya ya. Kita bisa cek barang tersebut sudah masuk ke dalam sistem. Nah, kita bisa buka di sini di modul utama, persediaan barang. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Untuk item carbon fiber 400 mm dan 420 mm ini sudah menjadi 10 yang tadinya 0 ya kuantitasnya ya. Nah, untuk lebih detailnya kita bisa klik kanan di sini, kemudian kita lihat riwayat persediaannya. Nah, di sini akan menampilkan riwayat persediaan dari barang tersebut. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ada barang masuk sebesar 10 kuantitas ya, 10 pieces pembelian dari Jaya Abadi. Nah, barang sudah masuk, gitu kan. Kemudian kita sudah terima barang. Kemudian kita setelah itu pasti akan mendapatkan tagihan ya dari vendor ya. Nah, untuk menginput tagihan itu kita bisa masuk ke dalam modul faktur pembelian. Nah, cara pengisiannya juga sama, mudah. Kita bisa masuk ke dalam pemasok yang kita tentukan pemasoknya. Nah, kemudian kita masukkan nomor fakturnya. Nomor faktur yang dikirimkan oleh pemasoknya ya. Nah, kemudian kita bisa tarik data, karena tadi kita sudah melakukan penerimaan barang, kita tarik data dari penerimaan barangnya. Nah, di sini akan tampil untuk penerimaan barang terhadap pemasok Jaya Abadi. Kita tinggal checklist, kemudian kita klik OK. Otomatis datanya akan langsung terisi. Sini kuantitasnya sebesar 10, sudah sesuai. Kemudian jika sudah sesuai, kita bisa langsung cetak. Nah, di sini juga ada kolom rincian biaya, uang muka, informasi, dan dokumen. Ini jika ada biaya tambahan. Ini untuk uang muka, kemudian ini untuk informasi terkait pembelian, dan dokumen-dokumen. Dan jika sudah, kita bisa klik tinggal. Nah, dan ini akan menjadi bukti faktur pembeliannya.
Nah, di bawah ini juga ada tombol-tombol shortcut ya. Nah, di sini seperti transaksi berulang atau pembayaran. Nah, untuk transaksi berulang ini adalah untuk menjadikan transaksi ini transaksi berulang di kemudian hari. Misalnya transaksi ini dilakukan rutin sebulan sekali, itu bisa diinput di dalam transaksi berulang. Jadi kita tinggal buat fakturnya, otomatis datanya langsung muncul. Nah, kemudian ada shortcut pembayaran. Ini adalah shortcut, misalnya kita setelah buat faktur akan langsung melakukan pembayaran, atau kita langsung input ke modul pembayaran. Itu bisa langsung klik di sini, jadi langsung teralihkan ke dalam modul pembayaran. Nah, untuk kali ini, kita simpan dulu. Nah, faktur sudah tersimpan ya, masuk ke dalam daftar pembelian, faktur pembelian. Nah, dengan kita input waktu pembelian, berarti kita sudah punya hutang nih terhadap vendor ya, karena kita sudah melakukan pesanan dan sudah mendapatkan tagihan dari pemasok tersebut. Kita juga bisa cek hutang ke pemasok itu di master data dan pemasok tadi atas nama Jaya Abadi. Nah, di sini kita bisa lihat untuk saldo hutangnya. Nah, untuk saldo hutangnya di sini tertera 4.950.000. Ini merupakan saldo hutang keseluruhan ya. Dan untuk detailnya kita bisa klik kanan, kemudian riwayat pemasok. Nah, ini untuk transaksi-transaksi dari pemasok tersebut sudah rinci ya. Nah, setelah kita input faktur pembelian dan hutang kita sudah terbit, berarti kan kita tinggal melakukan pembayaran ya, untuk pelunasan. Nah, untuk pembayaran itu bisa dilakukan di modul pembayaran pembelian. Nah, cara pengisiannya juga sama dengan modul-modul lainnya. Kita masukkan nama pemasoknya terlebih dahulu. Nah, kemudian untuk nomor pembayaran ini kita bisa atur secara manual dan dia akan terupdate secara otomatis di transaksi-transaksi selanjutnya. Nah, setelah kita klik atau memilih nama pemasok, di sini akan menampilkan data-data atau faktur-faktur yang belum terbayarkan dari pemasok tersebut. Nah, sebelumnya juga kita bisa memilih untuk akun bank mana kita mengeluarkan atau kita bayar si pemasok tersebut. Misal sebagai contoh, kita pakai akun bank BCA. Nah, kemudian jika kita ingin membayarkan lunas, kita tinggal checklist saja di kolom bayar ini. Nanti secara otomatis akan mengisi jumlah pembayaran sejumlah yang terhutang. Jika pembayaran tidak dilakukan langsung lunas, ini bisa diedit secara manual untuk pembayarannya, jumlah dan nominalnya. Nanti untuk di transaksi selanjutnya, sistem akan otomatis menampilkan selisihnya. Kemudian jika sudah, kita bisa print out. Dan ini akan menjadi bukti pembayaran pembelian terhadap vendor yang tadi kita pesan ya. Kita juga bisa lihat jurnalnya di sini. Dan jika sudah, kita bisa simpan. Dan pembayaran pembelian sudah tercatat di dalam daftar pembayaran pembelian. Nah, berarti kita sudah tidak memiliki hutang lagi nih terhadap vendor Jaya Abadi. Kita bisa lihat kembali di master data pemasok, terus nama Jaya Abadi. Kita lihat di sini saldonya sudah 0 karena kita sudah melakukan pembayaran ya. Kita bisa juga lihat di riwayat pemasok. Nah, di sini sudah terlihat ada pembayaran pembelian sejumlah dengan barang yang kita beli. Nah, kemudian setelah kita melakukan pembayaran, mungkin ada dilakukan untuk retur pembelian, itu juga bisa diinput di modul retur pembelian ya. Nah, kurang lebih penggunaan dari modul pembelian dengan alur lengkap di dalam EasyCloud seperti itu. Nah, kemudian selain modul pembelian nih, saya juga akan mengilustrasikan pada modul penjualan ya. Jadi kita sudah melakukan pembelian barang di modul lengkap dengan flow lengkap yang ada di dalam EasyCloud-nya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam modul penjualan. Nah, di modul penjualan ini juga sama, di sini ada modul lengkapnya.
flow lengkapnya dimulai dari penawaran penjualan sampai penerimaan dan retur penjualannya. Nah, di penawaran penjualan ini biasanya digunakan oleh sales ya atau marketing. Nah, itu dia akan membuat penawaran penjualan terhadap customer gitu. Jadi kita melakukan penawaran untuk item-item ke customer gitu loh. Nah, cara penginputannya juga sangat mudah, sama dengan modul-modul lainnya. Kita pertama-tama memasukkan pelanggannya di sini. Ini sebagai contoh kita menggunakan pelanggan Sentosa Sejahtera ya. Kemudian nomor penawaran ini juga bisa disetting manual dan dia akan secara otomatis mengurut ketika ada transaksi-transaksi selanjutnya. Kemudian setelah kita menginputkan nama pelanggannya, kita bisa pilih item barangnya di sini. Tadi kita sudah melakukan pembelian terhadap carbon fiber. Nah, sekarang kita coba untuk jual. Nah, misalnya tadi kita melakukan pembelian memang untuk pelanggan Sentosa Sejahtera gitu ya. Kita jual di sini, jual semuanya misalnya 10. Nah, kemudian setelah kita edit kuantitasnya, kita pastikan semua data di sini benar, harga satuan juga sudah sesuai. Kita bisa print out atau kita pertinjau. Nah, ini akan menjadi bukti penawaran penjualannya yang nantinya akan dikirim ke customer. Kemudian kita bisa simpan transaksinya dan sudah tercatat di daftar penawaran penjualan. Nah, kita setelah mau buat penawaran penjualan, ini kita kirim ke customer. Nah, ternyata customer setuju nih. Oke, saya akan beli barang yang ditawarkan kemarin. Nah, itu bisa diinput di dalam pesanan penjualan setelahnya. Nah, berarti kan customer bersetuju nih, berarti kita bikinkan untuk pesanan penjualannya. Kemudian kita di sini masukkan lagi nama pelanggannya. Nah, secara otomatis sistem akan menampilkan notifikasi bahwa pelanggan ini memiliki penawaran penjualan karena kita sudah membuat penawaran penjualan sebelumnya ya. Kita di sini bisa klik OK. Kemudian sistem akan menampilkan penawaran nomor penawaran yang telah kita buat terhadap pelanggan tersebut. Kemudian kita klik OK. Nah, dan sini kita pastikan kuantitasnya, kesatuannya, harganya juga sudah sesuai. Nah, misalnya di sini ada penambahan item, kita juga bisa langsung tambahkan item di sini. Kita tinggal klik ke bawah, nah, otomatis akan menambahkan barisnya. Kemudian juga kuantitasnya kita bisa edit kembali. Dan jika sudah sesuai, kita bisa langsung cetak atau print out. Ini akan menjadi bukti pesanan penjualannya. Nah, pesanan penjualan sudah kita buat. Dan di sini juga ada tombol-tombol shortcut ya, seperti di mode pembelian. Dan ada shortcut uang muka dan kirim barang. Kemudian kita bisa simpan. Nah, pesanan penjualan maksudnya sudah masuk ke dalam daftar pesanan penjualannya. Nah, setelah kita membuatkan pesanan penjualan, nah kita selanjutnya kan akan mengirim barang tersebut ya kepada pelanggan. Nah, untuk mencatat pengiriman barang, kita bisa menggunakan modul pengiriman barang. Nah, lagi-lagi cara inputnya sangat mudah, sama seperti modul-modul lainnya. Jadi kita tidak perlu menghafal cara input setiap modulnya ya. Jadi kita otomatis akan ingat gitu. Jadi pertama kita masukkan nama pelanggannya. Nah, secara otomatis notifikasi lagi dari sistem mengingatkan bahwa pelanggan ini sudah memiliki pesanan penjualan. Kita bisa klik OK. Di sini akan menampilkan nomor permintaan dari pesanan penjualan yang sudah kita buat. Kita tinggal checklist, kita klik OK. Nah, di sini otomatis akan menampilkan data dari pesanan penjualannya untuk dilakukan pengiriman barang. Dan jika sudah, kita bisa kembali lagi untuk di print out. Ini akan menjadi bukti pengiriman pesanannya. Nah, setelah kita print out, kemudian kita bisa simpan.
Nah, setelah kita melakukan pengiriman barang, di sini berarti stok kita sudah berkurang ya, sudah kita kirimkan ke pelanggan tersebut. Kita bisa pastikan kembali untuk stoknya, kita lihat di modul persediaan kemudian barang. Di sini kita bisa lihat bahwa item dari carbon fiber ini sudah menjadi 0, karena kita sudah kirimkan ke pelanggan ya tadi. Untuk detailnya kita bisa klik kanan, kemudian riwayat pembelian, riwayat persediaan maksudnya. Nah, sini juga akan menampilkan bahwa di sini ada pengeluaran stok sejumlah 10 unit. Itu penjualan kepada Sentosa Sejahtera. Nah, setelah kita melakukan pengiriman barang, kemudian kita akan mengirimkan tagihan ya pasti kepada pelanggan tersebut. Nah, untuk membuat tagihannya, kita bisa menggunakan modul faktur penjualan. Nah, sama dengan modul lainnya, kita masukkan kembali nama pelanggannya, dan sistem secara otomatis memunculkan notifikasi lagi bahwa pelanggan ini memiliki pengiriman barang. Kita tinggal klik OK. Kemudian kita checklist untuk nomor faktur atau pengiriman barangnya. Sini akan secara otomatis menampilkan data dari pengiriman barang. Yang kemudian nanti kita akan membuatnya menjadi faktur. Ini kita pastikan sudah sesuai. Kemudian kita bisa print out. Dan ini menjadi invoice untuk penjualan terhadap pelanggan Sentosa Sejahtera. Di sini juga ada shortcut ya, transaksi berulang langsung atau terima pembayaran. Ini sama seperti di modul pembelian, transaksi berulang ini. Kemudian kita bisa klik simpan. Dan faktur sudah tercatat di daftar faktur penjualan. Nah, otomatis kan si pelanggan sudah memiliki piutang ya terhadap kita. Kita juga bisa periksa atau kita bisa memastikan piutang dari pelanggan itu di master data pelanggan. Nah, di atas nama Sentosa Sejahtera ya. Sini kita bisa lihat saldo piutangnya sebesar 10.252 ya. Dan untuk detailnya juga kita bisa klik kanan, kemudian riwayat pelanggan. Nah, sini akan detail dari riwayat transaksi-transaksi terhadap pelanggan tersebut. Nah, setelah kita mengirim tagihan ke pelanggan, nah, pasti nanti pelanggan itu akan melakukan pembayaran ya. Nah, untuk menginput pembayaran itu kita bisa menggunakan penerimaan penjualan. Nah, untuk cara penginputannya sama, kita masukkan nama pelanggannya. Jadi secara otomatis menampilkan faktor-faktor yang belum terbayarkan. Sebelumnya kita bisa pilih akun bank, pelanggan itu bayar ke akun yang mana atau ke rekening mana, di sini kita bisa pilih. Misalnya contoh menggunakan akun bank BCA ya. Jika pelanggan tersebut membayar lunas, kita bisa checklist kolom bayar di sini. Maka di sistem akan menampilkan secara otomatis jumlah pembayaran sejumlah yang terhutang. Nah, jika pembayarannya tidak langsung lunas, ini bisa diedit kembali secara manual, dan di transaksi selanjutnya akan menampilkan selisihnya. Nah, jika sudah, kita bisa perhatikan. Ini menjadi bukti penerimaan penjualannya. Kita juga bisa lihat jurnalnya. Di sini. Kemudian kita bisa klik simpan. Dan penerimaan penjualan sudah tercatat di daftar penerimaan penjualan. Nah, setelah pelanggan melakukan pembayaran, berarti kan pelanggan sudah tidak memiliki piutang ya, atau kita sudah tidak memiliki piutang terhadap pelanggan tersebut. Kita bisa cek kembali untuk piutang pelanggannya. Atas nama Sentosa Sejahtera. Nah, di sini saldonya sudah kembali 0 karena pelanggan tersebut sudah melakukan pembayaran. Dan untuk detailnya itu
sales klik kanan riwayat pelanggan. Nah, di sini ada informasi penerimaan penjualan sebesar 1 juta. Nah, seperti itulah flow di dalam modul penjualan ya. Dan ketika mungkin ada retur penjualan juga bisa diinput di dalam modul retur penjualan. Nah, itu adalah cara penggunaan modul pembelian dan penjualan dengan flow lengkap di dalam EasyCloud. Nah, kemudian untuk modul selanjutnya, di modul buku besar, nah, di dalam buku besar ini juga ada modul-modul lainnya, yaitu seperti modul jurnal umum. Nah, modul jurnal umum ya, mungkin Bapak atau Ibu juga sudah biasa menggunakan ya untuk jurnal umum ini untuk mencatat transaksi-transaksi di luar modul pembelian atau penjualan atau di luar stok item ya. Misalnya seperti pembayaran gaji itu bisa diinput di dalam modul jurnal umum. Nah, kemudian ada modul pembayaran lainnya. Nah, modul pembayaran lainnya ini digunakan biasanya untuk pengeluaran kas-kas kecil atau misalnya pengeluaran harian. Misalnya pengeluaran untuk biaya bensin untuk pengiriman. Nah, itu bisa dikeluarkan menggunakan modul pembayaran lainnya ini. Nah, kemudian untuk modul penerimaan lainnya ini adalah penerimaan di luar juga stok ya. Jadi misalnya tadi kita menggunakan untuk pengeluaran kas untuk transport gitu, misalnya untuk bensin, misalnya ada sisa kemudian dikembalikan, itu bisa menggunakan modul penerimaan lainnya. Nah, kemudian di sini ada daftar akun. Daftar akun ini adalah seperti yang tadi saya tunjukkan di awal adalah list daftar-daftar akun yang ada di dalam sistem. Kemudian ada rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank ini juga mungkin Bapak dan Ibu juga sudah tahu ya. Nah, jadi fungsinya untuk mencocokkan antara rekening koran dengan data yang ada di sistem. Seperti itu untuk transaksinya. Nah, kemudian di modul persediaan, nah ini adalah modul-modul yang terkait dengan persediaan atau stok atau barangnya. Nah, di dalam modul persediaan ini juga kita memiliki modul-modul lainnya, atau di dalamnya juga terdapat modul lainnya, seperti penyesuaian barang. Nah, penyesuaian barang ini biasanya digunakan untuk stok opnam atau penyesuaian barang. Misalnya ada barang rusak atau barang hilang, misalnya akan dilarikan ke dalam akun beban. Nah, itu bisa menggunakan modul penyesuaian barang di sini. Nah, kemudian ada modul pindah barang. Nah, modul pindah barang ini digunakan untuk memindahkan stok dari satu gudang ke gudang lainnya di dalam sistem ya. Nah, itu bisa menggunakan modul pindah barang ini. Nah, kemudian ada pengelompokan barang. Nah, ini termasuk dari fitur di EasyCloud ya. Pengelompokan barang yang seperti tadi saya jelaskan bahwa ini adalah untuk membuat bundling dari item-item barang. Jadi ketika kita melakukan penjualan secara bundling, kita tidak perlu mencari satu persatu barang tersebut. Jadi kita bisa bikin master kelompok barangnya atau grup barangnya di sini. Nah, kemudian di sini ada lagi modul barang. Nah, modul barang ini adalah seperti yang tadi saya tunjukkan. Untuk kuantitas item barangnya adalah list-list barangnya itu di modul sini juga bisa digunakan. Nah, kemudian untuk modul pembiayaan pesanan, nah ini adalah modul yang digunakan biasanya untuk memproses barang. Misalnya, saya kasih contoh, kita mempunyai barang A, B, C, mau dijadikan ke barang D. Nah, itu bisa diproses menggunakan modul pesanan, pembiayaan pesanan ini. Atau misalnya barang A, B, C tersebut mau dijadikan ke dalam akun biaya atau digunakan pribadi oleh kantor. Itu juga bisa digunakan modul pembiayaan pesanan ini. Nah, selain modul persediaan, kemudian ada modul aktiva tetap. Nah, modul aktiva tetap ini untuk pencatatan aktiva ya di perusahaan ya. Ini untuk pencatatan aktiva tetapnya, kemudian tipe aktivanya dan tipe aktiva tetap yang pajak. Nah, selain itu juga di EasyCloud ada modul manufaktur. Nah, modul manufaktur ini lebih ke dalam produksi sebuah barang ya, dari barang bahan baku menjadi barang jadi. Nah, untuk produksinya di sini misalnya sudah menggunakan satu formula yang fix gitu ya, sudah memiliki formula produknya. Nah, itu bisa menggunakan modul di manufaktur ini, modul formula produk, kemudian penerbitan SPK,
pengeluaran bahan baku, hasil produksi, sampai dengan akhir periode produksi. Namun saat ini modul manufaktur ini masih dalam masa pengembangan ya. Jadi saat ini belum bisa digunakan, tapi dalam waktu dekat modul manufaktur ini akan segera dirilis ke dalam EasyCloud. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu untuk penggunaan modul-modul di dalam EasyCloud serta penjelasan penggunaan modulnya. Nah, kemudian dari transaksi-transaksi yang kita contohkan tadi, itu kan pasti kita endingnya akan melihat laporannya. Nah, seperti apa laporan di dalam EasyCloud? Nah, saya akan menunjukkan beberapa laporan di dalam EasyCloud. Nah, di sini ada menu laporan, kemudian semua laporan. Nah, di sini kita bisa melihat laporan, misalnya laporan laba rugi. Nah, kemudian ini adalah settingan untuk laporannya seperti filter atau parameternya itu nanti bisa disesuaikan. Kita klik OK. Dan untuk laporan laba rugi dalam EasyCloud seperti ini ya. Contoh laporannya. Dan ini masih bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Bapak atau Ibu di perusahaannya nanti. Kemudian misalnya laporan neraca. Ini contoh untuk laporan neracanya. Kemudian kita coba lihat untuk laporan penjualannya. Kita bisa lihat laporan penjualan per barangnya ya. Nah, untuk laporan penjualan per barang rinciannya seperti ini. Jadi menampilkan laporan penjualan per barangnya ini ya. Yang tadi kita lakukan untuk laporan penjualannya ini, 28. Kurang lebih seperti itu untuk laporan di dalam EasyCloud, dan masih banyak laporan-laporan lainnya ya, sesuai kebutuhan. Nanti kebutuhan untuk laporannya apa, tinggal dipilih di dalam laporan. Nah, kemudian tadi saya sempat berbicara mengenai template, misalnya tadi di template faktur penjualan ya, itu tidak baku dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau template perusahaan Bapak atau Ibu. Nah, untuk mengedit template itu bisa menggunakan di menu laporan, kemudian rancangan formulir. Nah, di sini kita tinggal pilih form mana yang kita akan sesuaikan. Nah, saya di sini akan mencontohkan di faktur penjualan ya. Nah, untuk bawaan sistem itu kurang lebih seperti ini tampilannya tadi. Oke, kemudian itu bisa dirombak. Nah, ini saya juga punya contoh. Saya mengedit template, misalnya seperti ini. Nah, ini juga bisa dilakukan di menu perancangan formulir ini. Kita bisa melakukan edit atau penyesuaian template-nya. Nah, kita sudah tahu cara penggunaan di dalam EasyCloud ya, udah dari persiapannya, fitur-fiturnya. Nah, satu lagi untuk fitur lengkapnya, tadi kita hanya melihat judul-judul fiturnya saja ya. Nah, untuk fitur-fitur di dalam sistemnya juga kita bisa lihat di preferensi, kemudian di fitur. Ini di dalam menu-menu ini terdapat fitur-fiturnya ya. Mulai dari penjual, cabang, dan di sini seperti yang tadi saya bilang, menu approval kita memiliki 3 ya, flow, postpone, dan gabungan. Kemudian ada anggaran, departemen, proyek, salinan transaksi, dan transaksi berulang. Nah, kemudian untuk fitur lainnya di modul pembelian ada minimal dan maksimal harga pembelian, penjualan juga sama. Di persediaan juga di sini ada multi gudang, multi satuan, nomor serial, sampai ke status produk dan bahan baku. Itu untuk keseluruhan dari fitur EasyCloud yang ada di dalam sistem ya. Nah, kita juga sudah tahu nih cara penginputannya dari persiapan, cara penginputan, kemudian fitur-fitur itu sudah kita tahu dan sudah didemokan juga. Nah, kira-kira dari Bapak dan Ibu, apakah ini bisa membantu di perusahaan Bapak dan Ibu? Apalagi dengan sistem di sini menggunakan teknologi cloud ya, jadi bisa diakses di mana saja dan menggunakan device apa saja. Nah, untuk demo kali ini mungkin cukup sampai di sini. Kita akan kembali ke PowerPoint-nya.
Nah, tadi kita sudah tahu ya, dari persiapan sampai dengan laporan-laporan dalam EasyCloud. Nah, pertanyaan ini otomatis sudah bisa terjawab dong. Ya kan? Fitur apa saja yang ada di dalam EasyCloud? Nah, fitur yang ada di dalam EasyCloud ada approval postpone, serial number, pengelompokan barang, easy brand, import transaksi, departemen dan project, dan masih banyak fitur dan keunggulan lainnya. Nah, seperti apa penggunaannya tadi saya sudah demokan untuk penggunaan modul-modul di dalam EasyCloud-nya. Dan keunggulan-keunggulan juga saya sudah sampaikan di dalam demo tadi ya. Nah, kemudian untuk Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan-pertanyaan atau masih kurang untuk informasi yang saat atau hari ini saya sampaikan mengenai EasyCloud atau mengenai Easy System, Ibu bisa mengakses atau Bapak bisa mengakses ke dalam website resmi kami ya. Nah, websitenya itu ada di easyaccountingsystem.co.id. Ini untuk keseluruhan website resmi dari kami ya. Nah, di sini terdapat info promo-promo dari Easy, kemudian info produk-produknya, dan ada trial versionnya di situ. Misalnya Ibu mau trial versi desktop juga bisa akses di web easyaccounting.co.id, itu bisa di-download untuk demo versinya. Nah, jika untuk lebih spesifik ke EasyCloud, Ibu atau Bapak juga bisa langsung akses ke dalam easycloud.co.id yang tadi pertama saya tunjukkan. Itu lengkap adalah informasi tentang EasyCloud seputar promo, info produk, dan pengembangan selanjutnya itu ada di dalam web easycloud.co.id. Nah, jangan lupa juga nih untuk Bapak dan Ibu support kami dengan cara mensubscribe channel YouTube kami yaitu di Easy Accounting System Official. Nah, di dalam channel YouTube ini juga terdapat tutorial-tutorial dan tips penggunaan terkait dengan modul-modul, misalnya ada kebutuhan atau Ibu pengen cari tahu tutorial di perusahaan trading tuh kayak gimana sih, atau di perusahaan peternakan ayam. Nah, itu juga ada di dalam YouTube kami di video-videonya. Nah, kemudian untuk terkait kendala, misalnya nanti Ibu menggunakan sistem kami atau Bapak menggunakan sistem kami, untuk terkait kendala-kendala itu juga kita bisa akses di support easyaccountingsystem.co.id ya. Nah, kemudian kita juga punya sosial medianya nih. Sosial medianya kita juga ada di Instagram dan di Facebook. Jangan lupa juga untuk di-follow Instagramnya dan diikuti Facebooknya, karena informasi-informasi terkait produk di Easy itu kita selalu update di dalam sosial media. Jadi untuk mendapatkan update terbaru dari produk Easy Accounting atau pengembangan serta promo, silakan langsung di-follow aja Instagramnya dan Facebooknya. Dan untuk alamat kantor kami, untuk kantor pusat kami terletak di Jalan Haji Lebar, Kapling DKI, Blok 81, nomor 9D, Meroya Utara, Kembangan, Jakarta Barat. Dan untuk nomor teleponnya, WhatsApp atau nomor telepon kantor, serta emailnya, ini bisa dicatat ya mungkin Bapak dan Ibu. Jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar Easy atau seputar kebutuhan perusahaan Bapak dan Ibu terkait sistem accounting atau software accounting, bisa langsung ditanyakan aja ke nomor telepon yang ada di layar. Nah, mungkin ini bisa dicatat dulu untuk Bapak dan Ibu, siapa tahu ada kebutuhan untuk perusahaannya, boleh dicatat. Oke, selanjutnya jika Bapak dan Ibu butuh demo presentasi lebih detail mengenai atau lebih spesifik ke dalam perusahaan Bapak dan Ibu, Bapak juga bisa request demo presentasi dengan saya di sini Syaridan Putra selaku sales eksekutif di nomor 0815 1376 7900. Jadi Ibu tinggal request saja ke kantor atau bisa ke nomor saya langsung, nanti kita akan jadwalkan untuk demo presentasinya. Dan demo presentasi ini free ya, gratis. Dan demo ini juga ada dua, kita bisa online atau bisa langsung visit ke perusahaan Ibu. Nah, mungkin untuk materi hari ini, di webinar kita hari ini dengan judul mengenal lebih dekat dengan EasyCloud, mungkin cukup sampai di sini penyampaian materi dari saya. Terima kasih untuk partisipan yang sudah bergabung, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau informasi-informasi yang kurang. Selebihnya saya akan kembalikan kepada Pak Agus. Silakan Pak Agus.
Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Putra atas penjelasannya mengenai penggunaan isi cloud ya. Nah, mungkin bagi Bapak dan Ibu yang sebelumnya sudah pernah menggunakan isi cloud pasti tidak asing lagi ya untuk dari bentuk tampilannya, terus dari flow prosesnya itu untuk memudahkan user yang sudah pernah menggunakan isi desktop gitu ya. Nah, dari penjelasan materi tadi, mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang mau ditanyakan seputar isi cloud. Nah, silakan isi pertanyaan di kolom chat. Nanti akan saya pilih beberapa pertanyaan dan nanti akan saya kasih kesempatan waktu 5 menit untuk Bapak dan Ibu untuk mengisi pertanyaan dan nanti akan saya pilih beberapa ya untuk mempersingkat waktu. Mungkin bisa dari sekarang Bapak dan Ibu yang mau bertanya melalui chat ya. Kita kasih space dulu selama kurang lebih 5 menit ya Pak Putra. Ayo silahkan yang mau bertanya bisa langsung isi di kolom chat. Masih belum ada ya? Atau mungkin sudah pada paham semua ya cara-cara penggunaan isi cloud ini ya? Oke, nah ini udah ada beberapa yang masuk. Nanti akan saya pilih ya. Ambil kata tunggu.
Itu orang luar, orang sini juga ya. Yang gue itu tadi. Tadi belum ganti nama kok. Baik ya, mungkin cukup. Yang ada beberapa yang sudah mengisi pertanyaan ya. Langsung saja saya bacakan pertanyaan dari Pak Gunawan ya. Yang pertama adalah apa bedanya isi accounting dan isi cloud? Mungkin mau langsung dijawab atau langsung saya bacakan pertanyaan Pak Putra? Langsung dijawab saja nggak apa-apa ya. Oke, silakan Pak Putra bantu untuk menjawab pertanyaan dari Pak Gunawan. Halo, Pak Agus. Ya. Tadi apa pertanyaannya Pak dari Pak Gunawan? Pertanyaannya adalah apa bedanya easy accounting dan easy cloud? Easy accounting dan easy cloud. Oke, perbedaan mungkin yang dimaksud adalah perbedaan antara produk yang easy desktop dengan easy cloud kali ya, mungkin ya. Nah, jadi perbedaan easy cloud dengan easy desktop itu dari sistem penyimpanannya pertama. Nah, secara otomatis untuk di easy cloud itu menggunakan server online. Jadi kita mengakses data, sistem, modul semuanya berbasis online melalui web browser. Nah, kemudian untuk easy desktop atau easy accounting system yang di sistem desktop itu adalah aplikasi atau software yang diinstal pada PC atau device tertentu yang mana akan digunakan hanya bisa digunakan pada PC itu tersebut yang diinstal gitu ya. Dan itu tidak memerlukan jaringan, tidak memerlukan koneksi internet, bisa digunakan secara offline dalam satu jaringan yang sama. Kurang lebih kira-kira perbedaannya seperti itu ya Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Putra. Nah, jadi itu adalah perbedaan dari isi accounting dan isi cloud. Oke. Mungkin nanti untuk lebih detailnya atau jelasnya, nanti bisa langsung menghubungi Pak Putra ya, karena kita untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Nah, untuk pertanyaan kedua, ini dari Pak Dwi Agung, ya. Jadi pertanyaannya adalah, Pak, untuk backup data setelah penggunaan, apakah pernah ada kendala trouble jaringan? Mungkin bisa dibantu jawab, Pak Putra, silakan. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Untuk pertanyaan dari Bapak Dwi Agung Sukma, apakah backup data setelah penggunaan pernah ada kendala trouble jaringan? Sejauh ini dalam penggunaan Easy Cloud untuk masalah kendala di trouble jaringan itu belum ada yang berarti ya, dalam artian belum ada kendala yang sangat mengkhawatirkan gitu. Jadi masih baik-baik saja untuk kendala backup data setelah penggunaan Easy Cloud ini. Jadi jangan khawatir Bapak untuk masalah jaringan atau backup data itu kita juga sudah mempersiapkan juga jaringannya yang terbaik gitu ya. Seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Renaldi ya. Pertanyaan ketiga, coba dong jelaskan lebih detail perbedaan isi private server dan isi cloud biasa. Terima kasih. Oke, baik. Pak Renaldi, ini juga pertanyaannya masih nyambung ya dengan Ibu Zalena mungkin terkait dengan penyimpanan di dalam Easy Cloud ya.
Nah, EasyCloud ini kita mempunyai dua sistem penyimpanan. Yang pertama itu yang disebutkan oleh Pak Aldi adalah sistem EasyCloud biasa ya. Yang dimaksud ini adalah menggunakan server publik, yang mana data dan semua penyimpanan itu ada di dalam pihak kita Easy System. Nah, kemudian yang satunya lagi adalah penyimpanan data atau backup data di tangan si user atau pemilik database. Nah, yang dinamakan itu Easy Private Server. Nah, untuk Easy Private Server ini nantinya untuk segala penyimpanan data-data perusahaan itu terletak di dalam penyimpanan perusahaan Bapak atau Ibu sendiri. Untuk Private Server sendiri nanti ada penginstalan untuk penghubungan antara EasyCloud untuk bisa menyimpan di dalam server Bapak atau Ibu sendiri. Jadi perbedaan antara Easy Private Server dan EasyCloud biasa adalah terletak di penyimpanannya. Jadi kalau untuk EasyCloud biasa, penyimpanan ada di pihak kita atau di tangan kita. Kemudian untuk Private Server itu ada datanya di dalam perusahaan atau di server Bapak Ibu sendiri. Seperti itu jawabannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Putra atas jawabannya. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak Renaldi ya. Mungkin tambah satu lagi Pak ya pertanyaannya. Boleh? Yang terakhir dari Ibu Zalena ya. Nah, kalau mau simpan database di penyimpanan sendiri bisa tidak ya? Oke. Ini kurang lebih mirip ya dengan pertanyaan sebelumnya. Iya, betul. Nah, jadi masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya dari Bu Zelena ini, Pak, kalau menyimpan database di penyimpanan sendiri bisa tidak ya? Jawabannya adalah bisa. Nah, itu dengan menggunakan Easy Private Server yang tadi saya jelaskan. Jadi untuk penggunaan Easy Private Server nanti database dan penyimpanan itu ada di dalam server atau terletak di penyimpanan Bapak dan Ibu sendiri. Seperti itu. Berarti jawabannya bisa ya, Bu ya. Seperti itu. Oke. Mungkin untuk sesi tanya jawab ini cukup ya. Nanti kalau Bapak dan Ibu ada mau tanya lebih detail atau ada kebutuhan untuk presentasi di perusahaannya, bisa langsung menghubungi kantor kami atau langsung ke Pak Putra ya. Ya seperti yang tadi sudah disebutkan nomor teleponnya, mungkin bisa dicatat ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan mengenai EasyCloud bisa langsung direct WhatsApp ke Pak Putra. Oke. Mungkin selanjutnya untuk para peserta yang mendapatkan sertifikat bisa isi nama lengkap dan alamat emailnya ya untuk dikirimkan sertifikat dan materi webinar hari ini. Jadi bagi peserta yang mau mendapatkan sertifikat silakan isi nama lengkap di kolom chat ya. Oke, langsung saja isi di kolom chat ya, nanti akan kita absen dan kita catat. Dan nanti setelah itu akan saya kirimkan via email ya. Sekalian nama emailnya ya, Bapak dan Ibu semuanya. Oke, sambil kita nunggu untuk isi absen dan email, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi webinar hari ini. Jadi kesimpulan dari webinar hari ini adalah bahwa perkembangan teknologi cloud saat ini itu sudah dibutuhkan oleh pelaku usaha. Ditambah dengan terjadinya pandemi di Indonesia dan dunia, maka dari itu eSystem mengembangkan produk baru, ya, yaitu EasyCloud. Halo, Pak Agus? Iya, Pak. Oke. Jelas, Pak? Tadi seperti suaranya. Oh, oke. Oke, jadi ditambah dengan terjadi pandemi di Indonesia dan dunia saat ini, maka EasySystem mengembangkan produk baru yaitu EasyCloud yang bisa memenuhi dan memudahkan para pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya. Nah, EasyCloud sendiri itu hadir dengan keunggulan-keunggulan, diantaranya pertama adalah tampilan yang sudah bisa menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan. Jadi ketika Bapak dan Ibu menggunakan handphone, laptop, dan tablet, otomatis tampilannya pun akan menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan, seperti itu. Lalu tidak memerlukan spesifikasi tertentu untuk device dan perangkat yang digunakan.
gitu. Jadi nggak perlu ada spesifikasi khusus untuk bisa menjalankan EasyCloud seperti itu. Lalu dapat digunakan kapanpun dan dimanapun asal ada internet atau koneksi internet ya. Jadi ketika internet mati, otomatis tidak akan bisa akses seperti itu. Lalu ada backup data dan upgrade sistem secara otomatis. Nah biasanya kalau di software desktop pada umumnya, ketika ada pembaharuan itu kan nanti otomatis harus kita install melalui manual. Nah kalau di isi desktop ini itu sudah secara otomatis terupgrade seperti itu. Nah lalu dapat integrasi dengan EasyCloud lainnya. Dapat terintegrasi dengan sistem lainnya. Jadi kita bisa sambungkan antara EasyCloud dengan sistem lainnya dengan APA atau API seperti itu. Lalu di sini juga ada beberapa fitur unggulan dari EasyCloud. Yang pertama, kita ada approval postpone ya. Approval postpone itu fungsinya ketika transaksi belum di-approve, jadi jurnalnya itu tidak tersimpan ya atau belum tercatat jurnalnya. Lalu selain itu juga ada fitur serial number ya, itu untuk pencatatan nomor seri ketika Bapak dan Ibu ada transaksi menggunakan nomor batch ya dan ada tanggal expiry date misalnya, itu bisa menggunakan fitur serial number. Selanjutnya juga kita bisa memiliki fitur multi selected item. Jadi ketika menginput transaksi, Bapak dan Ibu bisa langsung pilih beberapa item langsung, nggak perlu harus satu persatu lagi seperti itu. Lalu juga kita ada fitur import transaksi dari Excel. Nah ini memudahkan ketika Ibu atau Bapak transaksinya sebelumnya manual, nah itu bisa diimport ke dalam sistem secara langsung. Jadi bisa langsung import ratusan transaksi seperti itu. Lalu juga kita mempunyai Easy Branch ya atau multi cabang. Nah itu fungsinya Bapak bisa lihat laporan per cabangnya atau transaksi antara cabang itu bisa terpisah ya. Dan masih banyak atau fitur-fitur lainnya dari EasyCloud sendiri. Nah mungkin dari yang tadi sudah isi absen, nanti bisa ditunggu emailnya ya dari Pak Putra untuk mengirimkan sertifikatnya dan materi webinar hari ini. Mungkin dari kami cukup ya untuk webinar hari ini. Dari Pak Putra ada yang mau ditambahkan? Mungkin? Cukup Pak, sudah cukup. Oke, kalau cukup mungkin kami pamit ya. Terima kasih banyak untuk semua peserta yang telah berpartisipasi mengikuti webinar pada hari ini. Nanti kalau kita ada webinar lagi pasti akan kita informasikan ya. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami dan ada salah kata dari kami. Terima kasih dan selamat siang semuanya. Ini masih belum saya tutup ya. Mungkin ada yang belum isi nama dan alamat email untuk data sertifikat ya. Oke, mungkin yang sudah bisa langsung live di meetingnya.